Akan saya berikan video penjelasan dimulai dari teorema 11. Jadi di sini akan saya ralat yang sebelah tadi, yaitu jika kita punya deret ganti tanda, ini UN itu deret ganti tanda, kita bisa langsung mencari row atau uji rasio dari mutlaknya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 1, maka deret yang mutlaknya yaitu mutlak UN, dia konvergen. Akibatnya, deret yang biasa UN-nya juga dia akan konvergen. Lalu yang kedua, jika row-nya lebih dari 1, maka deret yang ini tidak akan terjadi. Jadi sudah jelas bahwa mutlaknya ini divergen. Lalu limit dari N menuju tak hingga AN ini juga tidak akan sama dengan 0 kalau row-nya lebih dari 1. Kenapa? Karena artinya row ini kan artinya perbandingan dari suku ke N plus 1, besarnya suku ke N plus 1 dengan besarnya suku ke N, yaitu saat N-nya menuju tak hingga. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 1, artinya saat N membesar, suku ini lebih dari suku pembilangnya lebih dari suku penyebut. Artinya suku yang ke N plus 1 bakalan lebih dari suku ke UN, suku ke N. Artinya U1, UN plus 1 dan seterusnya ini akan membesar. Karena semakin membesar tidak mungkin terjadi limit N menuju hingga AN itu sama dengan 0. Jadi ini tidak mungkin terjadi, maka deret kita juga divergen. Deret yang biasa juga divergen. Ya, jadi kalau dia lebih dari 1 langsung bisa disimpulkan bahwa dia divergen. Dia bukan konvergen kondisional. Nah, konvergen kondisional bisa terjadi di kasus ketiga, yaitu saat row sama dengan 1. Kalau saat row sama dengan 1, kita bisa cek limit N menuju tak hingga dari AN. Atau kita bisa melakukan uji yang lain. Kalau ini masih bisa terjadi, limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0. Kalau misalnya ini terjadi, maka dia konvergen. Nah, selanjutnya dilakukan uji yang lain untuk deret mutlaknya. Konvergen atau divergennya tidak tahu. Nah, ada di contoh 19. Di sini ini contoh yang konvergen ya, konvergen mutlak. Jadi kita bisa cek, langsung kita cek kekonvergenan dari mutlaknya, yaitu dengan row. Row-nya adalah limit N menuju tak hingga dari ini AN plus 1 per AN, dia kurang dari 1, maka langsung konvergen mutlak. Jadi yang mutlaknya dia konvergen, yang ganti tandanya juga konvergen. Ini contoh yang ini mengingatkan kembali definisi saat jika yang ganti tandanya konvergen tetapi mutlaknya divergen, dia disebut konvergen kondisional. Dan di sini contoh konvergen kondisional yaitu saat uji rasionya gagal, dia sama dengan 1. Jadi kekonvergenan dari mutlaknya tidak tahu. Lalu kita cek untuk kekonvergenan dari ganti tandanya. Kita lihat N menuju tak hingga dari AN, limit N menuju tak hingga dari AN, itu adalah limit N menuju tak hingga dari 1 per akar N, itu 0, maka deret ganti tandanya konvergen. Nah, lalu kita akan menunjukkan bahwa deret yang mutlaknya ini divergen. Nah, di sini agak susah untuk 1 per akar N. Kita coba, sepertinya bisa memakai integral. Kita punya akar itu
ini n1 sampai tak hingga, kita punya fx-nya adalah 1/x, an-nya ya di sini 1/x. Nah, dia continue dan positif, dan turun ya, karena kalau dilihat akar itu sebentar, begini ya. Jadi dia selalu lebih dari sama dengan 0. Di 1 sampai tak hingga. Di 1 sampai tak hingga seperti ini. Fx sama dengan akar x. Dan dia positif. Dia continue. Dan kalau diseper berarti akar x-nya naik, 1/akar x-nya akan turun. Ya. Jadi dia tidak naik, continue dan positif, kita bisa pakai integral. Kita cari integral dari 1 sampai tak hingga, karena batasnya 1, dari 1/akar x dx. Ini adalah, kita bisa tulis x-nya pangkat min setengah dx, dia menjadi x pangkat min setengah ditambah 1 per min setengah ditambah 1 sampai tak hingga. Maaf, lupa penulisannya, dia pakai integral yang improper, jadi kita harus cari memakai limit t menuju tak hingga, limit t menuju tak hingga, limit t menuju tak hingga dari 1 sampai t. Oke, ini adalah min setengah ditambah 1 itu setengah, jadi dibagi menjadi 2 bisa keluar 2-nya, di sini tinggal t pangkat setengah atau akar t dikurangi akar 1 ya, dengan limit t-nya menuju tak hingga. Karena t-nya menuju tak hingga, saat t menuju tak hingga, 2 kali akar t min 1 akan menuju tak hingga. Ya, jadi dia divergen. Ya, jadi kalau misalnya di sini ujinya gagal atau rho-nya sama dengan 1, kita bisa kemudian cek limit n menuju tak hingga dari an. Kalau dia sama dengan 0, maka dia konvergen dari ganti tandanya. Jadi setidaknya dia konvergen kondisional. Lalu kita cari mutlaknya, apakah dia konvergen mutlak. Tapi di sini kita akan tunjukkan bahwa mutlaknya divergen. Dan dia memenuhi penggunaan integral, yaitu 1/akar x, itu dari 1 sampai tak hingga dia positif, continue dan tidak naik atau turun. Dia lebih khusus dari tidak naik, yaitu turun. Maka kita bisa pakai integral, kita cari integral dari 1 sampai t dengan t-nya menuju tak hingga dari 1/t dt, 1/x dx, dan kita menemukan bahwa dia adalah nilainya tak hingga. Maka mutlaknya divergen, deret mutlaknya divergen. Karena deret ganti tandanya konvergen dan mutlaknya divergen, maka deret yang kita inginkan yaitu deret ganti tandanya n+1 1/akar n ini konvergen kondisional. Itu sampai sini untuk sekarang. Latihannya nanti akan saya berikan lewat PDF. Terima kasih.